Setiap anak terlahir dengan potensi uniknya. Ini adalah perjumpaanku bersama para jagoan di Tanah Gayo. Menjadi guru yang bisa mengkondisikan diri di situasi dan kondisi apapun. Jadi di sini memaksa saya untuk bisa berkreatif. Jadi dengan segala keterbatasan yang ada, mau tidak mau ya pembelajaran harus tetap berlangsung dan secara maksimal, semaksimal mungkin, seefektif mungkin. Namanya Muji, si kecil pemberani dan penuh ekspresi. Ia seringkali menghibur melalui mimik dan gerak tubuhnya. Delapan bulan lalu, pantomim adalah hal asing bagi anak-anak SD Bunin. Sebelumnya, aku juga tak pernah membayangkan mengajar kesenian ini kepada mereka. Di sini aku dipanggil Bu Ira. Aku menjadi wali kelas 4 dan guru seni budaya dan keterampilan atau SBK bagi kelas lainnya. Gitu kan, ulangi. Muji sendiri adalah murid kelas 3. Ia sering menjadi tamu tak diundang di kelasku. Jadi kalau misalkan kami lagi sedang mengajar di kelas pun, tiba-tiba masuk, Bu, Hana, pokoknya atraktif, orangnya hiperaktif, kemudian gitulah. Terus ketika ada pantomim dan kebetulan di daerah kita memang belum pernah ada yang mengirimkan pantomim karena memang masih awam, guru-guru pun belum ada yang tahu pantomim itu seperti apa. Kemudian saya coba kan ajarkan sama sekemampuan saya dengan sesederhana mungkin anak itu saya ajarkan, kemudian ya nggak lama ya ternyata butuh mereka untuk bisa mengikuti saya untuk berlatih gitu. Rasa gregetan akan tingkah polosnya telah menyadarkanku bahwa dia berbakat. Pada pembukaan festival dan lomba seni siswa nasional, langsung kutantang dia untuk ikut dalam kompetisi tersebut. Aku sengaja memilih tema yang paling sederhana, yaitu meraih cita-cita lewat belajar. Dengan gamblang, Muji dapat menyampaikan pesan tersebut melalui gerak dan ekspresinya. Ceritanya tadi ada seorang anak, kalau dia malas belajar, dia selalu bermain game terus dia tinggal kelas. Kalau dia belajar bersungguh-sungguh, dia akan menjadi juara kelas dan juara. Ada yang ikut lomba kan di kelas kita? Tak hanya Muji, aku juga menemukan berbagai bakat alami anak-anak lainnya yang sebelumnya sering terabaikan. Seperti Jemali dengan suara emasnya. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Bagiku prestasi adalah bertemunya bakat dengan kesempatan. Tugas guru adalah membuat pertemuan itu terjadi. Itulah yang ingin kulakukan selama mengabdi di SD Negeri Bunin ini. SD Negeri Bunin terletak di Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur. Akses terdekat menuju desa ini
dapat ditempuh dengan perjalanan darat sekitar 10 jam dari Bandara Kuala Namu, Medan. SD ini merupakan sekolah bagi 4 desa, yaitu Desa Bunin, Selemak, Sembuang, dan Desa Mesir. Diapit perbukitan dan jauh dari pusat kemajuan, membuat anak-anak SD Bunin minim fasilitas. Karena itu, SD ini masuk dalam kategori 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Berada di kondisi ini membuat kami harus kreatif. Nah, di rumah kita ini kan banyak sekali daun pisang. Bagaimana kalau kita manfaatkannya? Bahan apapun yang ada di sekitar harus bisa kami manfaatkan. Daun pisang, ya? Contohnya daun pisang yang digunakan untuk media belajar mengayam. Jangan sampai habis, cukup satu. Sudah semua? Bagi siswa putra yang kurang berminat menganyam, aku memberinya sedotan agar mereka juga berkreasi sesuai imajinasi. Dengan bahan yang ada, anak-anak langsung larut dalam dunianya masing-masing. Sifat dasar anak-anak memang penuh rasa ingin tahu. Coba disusun. Aku hanya butuh pemantik yang tepat untuk menyalakan semangat mereka berkreasi. Jika siang hari aku mengajar, malam hari menjadi waktuku belajar. Setiap malam ibu angkatku menyiapkan jajanan anak yang akan dijual ke sekolah. Untuk dijual besok sama anak-anak sekolah kan. Sering buat ini kan cendol, buat mie, buat kadang-kadang kue bohong, macam-macam lah Pak. Urusan masak dan membuat kue, ibu memang terampil. Malam ini, mata pelajaranku adalah membuat cendol. Yang lebih cepat parut ini sih Bu daripada parut yang Jawa tuh. Ya, Iya. kita takut tangan kita Bu. Ada Bu parut itu pun. Tangan. Memasak bersama ibu merupakan pengalaman baru bagiku. Diterima dengan tulus dalam keluarga, menjadikanku serasa di rumah sendiri. Malam ini aku tak sekedar belajar membuat cendol, melainkan juga belajar menjadi sosok sederhana, ulet dan terampil. Ibu adalah salah satu wanita panutanku. Aku berasal dari Cimahi, Jawa Barat. Lulus dari pendidikan guru SD di Universitas Pendidikan Indonesia, aku sempat mengajar di Cimahi. Aku pernah menjadi mojang Kota Cimahi sebagai duta pariwisata seni dan budaya, serta menjadi duta batik Kota Cimahi pada tahun 2013. Kemudian aku tergerak untuk bergabung dalam program SM3T atau Sarjana Mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Program ini digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memenuhi kebutuhan guru di penjuru Indonesia. Tujuanku sederhana, di sini aku ingin memantapkan diri sebagai guru profesional. Seorang guru yang tangguh mengajar di segala medan, yang sanggup berhadapan dengan segala bentuk tantangan.
Pengalaman sebagai duta batik mendorongku untuk mengenalkannya pada anak-anak. Pagi ini sengaja aku mengemas pelajaran secara tematik dengan praktik membatik. Kalian, ya, ayo dibawa alat tulis dan kertas kalian bawa. Batik itu apa? Kalian tahu? Tahu tidak? Khas budaya Indonesia. Khas budaya Indonesia. Khas budaya Indonesia. Apanya yang khas budaya Indonesia? Hebat. Batiknya. Ada lagi? Apa sih yang kalian ketahui tentang batik? Mau tahu cara buatnya? Kita akan mencoba membuat batik. Hah? Bisa, Bu? Bisa? Coba. Di sini ada apa? Ada kain. Di sini ada lilin. Apa hubungannya kain dengan lilin? Masing-masing ketua kelompok silakan maju ke depan. Selain belajar seni budaya dan keterampilan, anak-anak juga memantapkan pelajaran matematika dengan mengukur berat bahan dan dimensi kain. Memberi warna kain ini Hebat kami nyebut. kita rintang warnanya dengan menggunakan lilin. Coba perhatikan semua. Kita masukkan lilinnya, kecil-kecil dulu aja ya. Kita masukkan lilinnya ke, ada lilin yang kecil-kecil satu. Belenggu. Dimasukkan ke dalam belenggu. Benda padatnya menjadi apa? Boleh diaduk-aduk pakai ini boleh. Pastikan lilinnya sudah masuk ke menembus ke belakang belum? Ada enggak? Pegang mana ada? Ada Bu. Kuning. Nah, kan bubuknya. Sekarang ada air yang sudah diberi warna, pewarna makanan ya. Coba kita lihat. Tadi kain yang sudah kita beri lilin, apa yang terjadi jika dimasukkan ke dalam air? Ujung. Nanti kita angkat hati-hati. Angkat terus Bu. Ya, angkat. Hati-hati yang lain mundur. Ya, jadi batik itu adalah proses perintangan warna dengan menggunakan lilin. Ya, jadi batik yang kalian lihat Ibu ini motifnya misalkan ada daun, ada batu. Jadi apapun motifnya asalkan itu melalui proses perintangan warna dengan menggunakan lilin namanya Batik. Namanya batik. Anak Indonesia Bangga Bu. coba dikataskan. Anak-anak, setiap hal baru yang mereka temui pasti mereka sambut dengan antusias. Hal-hal baru inilah yang selalu ingin kutunjukkan kepada mereka. Harapannya agar orang tua pun bisa tahu bakat dan minat anak-anaknya. Muji salah satunya. Pertama ikut lomba pantomim, dia langsung meraih juara 1. Kedua orang tuanya bahkan tak menyangka Muji bisa berprestasi di bidang pantomim. Iya, rasanya kan ada rasa bangga gitu, artinya ada rasa kepuasan terharu ketika dia ikut dapat lomba dan menang di gugus lima Inan Mayatri, kemudian ke UPTD, tingkat UPTD yang juga dapat dia juara 3 tuh. Tapi ya kita lihat memang penampilannya ya cukup bagus ketika itu. Aku sadar bahwa dukungan orang tua terhadap pendidikan anak memiliki peran penting. Orang tua Muji memilih mau membuka peluang untuk mengembangkan potensi anaknya. Dikali 10. Jangan ketawa-ketawa. Kali ke ditambah. Ini salah satu cerita yang membuatku salut. Tradisi gayo yang masih kental dan dijunjung tinggi.
Malam ini aku dan ibu mengunjungi desa Sembuang untuk membantu persiapan anak-anak yang mau tampil di perayaan akhir Maulid. Aman. Pertandingan antar desa ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus menjaga budaya dan tradisi. Tari Binas adalah tari adat Gayo khusus untuk wanita. Tarian ini tetap terjaga hingga turun-temurun. Tari ini biasanya berisi dakwah dan informasi pembangunan. Sedangkan yang ini adalah tari saman. Tari adat suku Gayo juga. Tari ini biasa ditampilkan pada peristiwa penting, salah satunya untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Tari ini berisi puji-pujian dinyanyikan oleh penari dengan menggunakan bahasa Arab atau bahasa Gayo. Bangganya lagi, tari yang dikembangkan oleh Syekh Saman ini telah ditetapkan UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia. Ini ada Muji nih. Ada Muji. Mana? Angkat tangan. Saya. Menggendong bayi, pintar. Ada kunci. Masih ada uang. Selain mengabdi dan memantapkan profesi, SD Negeri Bunin sudah menjadi tempatku berkarya. Meski hanya setahun, aku menyaksikan tunas-tunas muda ini tumbuh menjadi juara. Usaha anak-anak pun membuahkan hasil. Sebuah prestasi yang akan terukir dalam sejarah SD Negeri Bunin. Pinginnya SD ini maksudnya ke depan bisalah mengimbangi SD di perkotaan. Nah, kami bisa mengimbangi SD di perkotaan. Janganlah kami sementara daerah terpencil terisolir terus. Nah, kami di bidang ilmunya maksudnya bisa mengimbangi ilmu di perkotaan itu. Bisa bersaing. Nah, insya Allah tahun ini udah mulai bersaing kami dengan SD perkotaan. Nah, dengan dapatnya piala ini berarti kan kami udah mampu, maka dapat piala kan gitu. Walaupun nggak 100%, namanya kan pelan-pelan. Dukungan guru-guru dan kepala sekolah membuat cita-cita sekolah perlahan menjadi nyata. Saya juara 1 lomba Pokal Solo. Saya juara 1 lomba menongeng. Saya juara 2 atletik. Saya juara 1 menganyam. Saya juara 1 bulu tangkis ganda putri. Saya juara 3 MIPA. Terima kasih guruku. Ya tentunya sih bangga ya, bangga bukan karena saya sebagai gurunya, tapi bangga karena mereka bisa bahagia, mereka bisa percaya diri dengan kemampuannya, dan mereka juga bisa menunjukkan kepada orang tua,
kepada guru-guru bahwa mereka bisa mendapatkan prestasi gitu. Karena kan sukses itu bukan cuma di bidang hitungan dan hafalan, tapi sukses itu kan banyak cara dan salah satunya dengan cara mereka berprestasi itu. Prestasi mereka patut diberi apresiasi. Caranya sederhana. Aku tinggal mengajak anak-anak piknik sambil bermain bersama. Udah ya? Sekarang kita mulai latihan olah sukma. Ya, sebelum kita latihan untuk pantomim, kita olah sukma. Pejamkan mata kalian semua. Ada es krim. Rasanya rasa coklat. Kini pantomim sudah menjadi bagian dari anak-anak Bunin. Terus es krimnya mendekat. Rasa percaya diri Muji telah menular ke teman-temannya. Memberikan tebak-tebakan gerakan kepada teman-temannya. Di sini aku dan anak-anak merasa bebas. Tanpa batas, anak-anak pun berani tampil dan menghibur teman-temannya. Anak gerak. Anak, angkat tangan. Menggendong bayi, pintar. Tepuk tangan. Aku membuang formalitas sebagai guru dan berperan sebagai sahabat mereka. Kamu. Nabrak motor. Nabrak motor, betul tidak? Betul. Saya ingin Indonesia, khususnya anak-anak ini nanti kalau sudah besar, mereka bisa menyadari potensi mereka masing-masing. Dan kalau misalkan nanti sudah menjadi sukses, mereka bisa membangun Indonesia menjadi lebih baik ya. Apalagi nanti ketika Indonesia di usia Indonesia emas, mereka bisa menjadi seseorang yang ikut memajukan bangsa Indonesia ini, membesarkan bangsa Indonesia ini. Alam Indonesia adalah anugerah. Anak-anak seperti pengisi surga bagiku. Wah, anak-anak Bunin ini sungguh melekat di hati. Aku ingin memeluk erat mereka. Anak-anak Aceh Timur yang telah mengajarkanku tentang semangat dan inspirasi. Muji dengan mimik dan ekspresi, hingga Jemali dengan suara emasnya. Sepulangnya aku dari desa ini, hanya doa yang bisa kupanjatkan. Doa agar mereka berkembang dengan bakatnya, serta menjadi warna bagi kemajuan Indonesia.